Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita sama-sama hormati Pak Eki dan segenap jajarannya, barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah SAW, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berbahagia sekali bisa hadir kembali ini, bersilaturahmi, berziarah ke tempat ini. Semoga pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melimpahkan rahmat sakinah pada kita semua di majelis ini, karena kita sedang berkumpul dalam rangka satu amalan yang sangat mulia sekali, yaitu berzikir dan bertafakuh. Jadi majelis seperti ini, majelis ilmu, ini termasuk dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, ya, saling mengingatkanlah, ya, mengingatkan tentang Allah, mengingatkan tentang akhirat, mengingatkan tentang apa tujuan kita di dunia ini, apa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikan peringatan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari sabda Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu membawa kemanfaatan bagi orang-orang yang beriman. Dan majelis seperti ini kita harapkan semoga termasuk majelis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Jika suatu kaum, suatu sekumpulan orang berkumpul, ya, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berharap ini juga termasuk, karena kita gunakan untuk sholat berjamaah, kita gunakan untuk majelis seperti ini. Jika mereka berkumpul dalam rangka baca kitabullah atau mempelajarinya, maka mereka akan mendapatkan 4 keutamaan, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke tengah-tengah mereka itu ketenangan, ketentraman. Ini yang kita cari sebenarnya. Dari rakyat jelata sampai raja itu semuanya mencari ketentraman, rasa aman, rasa nyaman dalam batinnya. Nah, ternyata itu bisa kita dapatkan di majelis seperti ini, kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu ya mencakup keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khairi wa nama'uhu, bertambahnya kebaikan, berkembangnya kebaikan. Yang kecil jadi banyak, ya. Yang banyak kemanfaatannya akan ditambah lebih luas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit kemanfaatannya besar, itu keberkahan, ya. Keberkahan bisa Allah letakkan pada jasmani kita. Artinya kalau kita melihat misalkan ada orang sudah sepuh, sudah 70-an tahun, dia masih bisa berjalan kaki ke masjid, itu jasmaninya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat yang sama banyak pemuda-pemuda sering datang ke gym gitu kan, bisa ngangkat 100 kilo, dia bisa angkat gitu, tapi ketika dengar adzan subuh itu kelopak matanya nggak bisa diangkat. Nah, itu berarti jasmaninya gak diberkahi. Keberkahan kadang-kadang Allah letakkan pada usia. Dulu ada sahabat yang namanya Sa'ad bin Mu'adz.
Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat dari kalangan Ansor. Dia pemimpin di kaumnya. Dia masuk Islam usia 30-an tahun, kurang lebih. Meninggal mati syahid usia 36 atau 37. Berarti dia jadi orang Islam berapa tahun? Cuma sekitar 6 atau 7 tahun. Bandingin dengan kita yang sudah baru jebrol, sudah ya udah diadanin gitu kan, jadi orang Islam. Dia ini usia keislamannya cuma 6 sampai 7 tahun. Tapi Rasulullah mempersaksikan ruhnya itu disambut oleh 70.000 malaikat. Pintu-pintu langit dibuka untuk beliau. Kemudian bahkan Nabi mengatakan, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy-nya Allah itu bergoncang karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Begitu mulianya beliau gitu. Padahal usia keislamannya cuma 6 atau 7 tahun. Nah itulah keberkahan usia. Walaupun usianya pendek tapi hasilnya banyak. Keberkahan bisa Allah letakkan pada benda-benda yang kita miliki. Handphone, kalau handphone tersebut misalkan banyak mendatangkan kemanfaatan atau semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu berarti handphone yang berkah. Kendaraan juga demikian. Ada kendaraan orang yang mungkin kendaraan zaman tahun 70-an ya, tapi sampai sekarang masih sehat, masih bisa dipakai, bahkan dipinjemin, orang lain bisa mendapatkan kemanfaatannya. Itu kendaraan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu. Keberkahan bisa Allah letakkan pada anak keturunan kita, istri kita, ya. Keberkahan bisa Allah letakkan juga pada harta. Nah, ini mungkin yang akan jadi sedikit kita lebih dalam lagi ya, berbicara tentang masalah ini ya, terkait keberkahan rizki dan seterusnya. Karena temanya ini kan apa nih temanya? Jangan takut terkait masa depan. Biasanya orang galau itu karena urusan ini gitu loh. Besok makan apa, besok gimana anak-anak saya gitu, pendidikan mereka, rumah mereka, apalah gitu ya, tabungan saya bagaimana. Biasanya orang galau dalam urusan ini. Nah ternyata kalau kita kembali kepada hadis yang tadi, kita menyempatkan waktu sebentar saja untuk majelis seperti ini, Allah akan turunkan keberkahan. Ya, makanya termasuk di antara keberkahan adalah urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mengalami tiba-tiba ada satu hari itu lempeng aja gitu ya, kayak urusan gampang selesai, semua urusan selesai. Ya boleh jadi itu karena doa kita di malam hari, atau karena sholat subuh kita yang mantap ketika itu, zikir pagi kita, atau doa orang lain, doa orang tua kita, doa ibu kita misalnya. Atau di awal hari itu kita memulai dengan membaca Al-Quran, itu juga sumber keberkahan. Nah, kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan itu dengan berkumpul di sini. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wahafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Orang-orang yang berkumpul seperti ini dalam rangka saling mengingatkan tentang Allah, tentang hari akhirat, mempelajari Al-Quran. Malaikat berkumpul bersama mereka, mendoakan mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di majelis yang lebih tinggi di langit sana. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keutamaan ini. Nah, berbicara tentang temanya ini, mungkin saya ingin lebih spesifik ya, karena orang itu takut terkait masa depan itu karena banyak faktor kan. Faktor kesehatan, faktor ekonomi, faktor keamanan, banyak faktor. Kita mungkin lebih spesifik ya, tapi ini berlaku untuk semua permasalahan. Ya, orang itu banyak galau itu dalam urusan ekonomi. Dalam urusan ekonomi. Setelah ini apa? Bagaimana nanti kalau saya sudah pensiun? Ya kan? Gimana nanti kalau terjadi gonjang-ganjing ekonomi, inflasi, apalah segala macam. Nah, dalam akidah kita sebagai seorang mukmin, kita harus meyakini beberapa hal terkait rezeki ini. Dan ini insya Allah yang akan menjadikan hati kita tenang, tidak galau terkait masa depan, tidak takut gitu. Ya.
Yang pertama yang perlu kita yakini, rizki itu Allah sudah tetapkan, Allah sudah catat. Bahkan Allah sudah catat tuh 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Dan kadarnya itu sudah tetap, nggak bisa berubah. Ya. Ketika kita lahir itu kita sebenarnya lahir sudah membawa jatah rizki kita. Ya. Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sana. Allah sudah tuliskan takdir makhluk termasuk jatah rizkinya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita ada dalam rahim ibu kita. Nah, nanti setelah kita mau lahir itu dipertegas lagi. Ya, dalam catatan malaikat itu jatah rizkinya sekian. Ya kan? Nah, dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan tertukar, tidak akan datang lebih cepat, gak akan terlambat juga. Dia akan, ketika waktunya kita akan meraih rizki yang telah Allah tetapkan, pasti akan kita dapatkan. Ya, ini wajib kita yakini. Ini termasuk bagian keimanan, rukun iman yang yang nomor 6, yaitu al-imanu biqada'ihi wa qadarihi, iman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk, entah itu musibah, sakit yang menimpa kita, rezeki yang kita dapatkan, itu semua sudah ada dalam ilmu Allah sejak azali. Kemudian 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ilmu Allah itu Allah tuliskan di situ, di sebuah kitab induk, Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tidak ada satu makhluk bernyawa pun yang ada di alam semesta ini, termasuk yang ada di bumi ini, baik di permukaan bumi, di dasar laut, atau di dasar bumi, ya, di dalam bumi gitu. Sekecil apapun makhluk tersebut, semuanya itu rizkinya Allah sudah jamin. Ini Al-Quran menyebutkan dalam surat Hud, kalau nggak salah ayat yang ke-6, nanti mungkin bisa dicek ya. Surat Hud ayat yang ke-6. Rizkinya udah Allah jamin dan semua itu sudah tercatat dalam kitab induk yang nyata. Hanya kita dari satu poin ini aja, kalau kita yakini, nggak ada yang perlu kita khawatirkan gitu. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Dan konsekuensinya luar biasa keyakinan akan hal ini. Pertama, misalkan ya, kita nggak perlu khawatir sesuatu yang hilang dari diri kita, ya, entah itu harta berharga, kendaraan, mobil, atau apalah gitu ya, tabungan misalkan. Kita tinggal mengatakan pada diri kita, oh itu bukan rezeki saya, berarti itu bukan rezeki saya. Kalau itu memang rezeki saya, dia akan kembali, atau Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ini konsep seorang mukmin. Kalau seperti ini keyakinan kita, apa yang mesti dikhawatirkan? Ya kan gitu. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bilang, ya, inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Satu jiwa itu tidak akan mati sampai dia menikmati rizkinya yang terakhir. Gak akan mati. Mau jin, seluruh manusia, seluruh jin berkumpul untuk memudaratkan dia gak akan mati karena selama dia masih punya jatah rizki. Ada kisah yang menarik terkait hal ini, ya. Saya dengarkan langsung dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak. Dia sering datang ke Indonesia, sering juga datang ke Lombok. Jadi ada seorang yang mampir di sebuah kampung. Ya wajar, dia musafir, dia pingin minum gitu. Dia nemuin sebuah sumur.
Dia noleh ke sumur tersebut, dia jatuh. Waktu itu gak ada orang yang bisa nolongin, dan dia ini orang gak bisa renang gitu ya, nyemplung kayak batu gitu aja gitu. Dia teriak-teriak, gak ada yang dengar. Qadarullah, mungkin ada orang yang melintas, yang melihat dia, kemudian nolongin dia, selamat nih, selamat. Dia dibawa ke kampung, dikasih minum air susu, minum air susu. Kemudian orang-orang kan pada heran, tadi gimana ceritanya Anda ini bisa nyemplung ke sumur gitu. Akhirnya dia bilang, ayo ikut saya mau cerita kronologinya. Saya tadi itu dia sampai ke sumur itu, datang lagi dia ke sumur ini. Saya tadi dalam keadaan banyak orang sekarang ini. Kalau tadi kan nggak ada orang, sekarang ini banyak orang. Saya tadi noleh, terus dia jatuh lagi nih, jatuh lagi, kecemplung lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam kondisi banyak orang yang bisa menolong, tapi kali ini dia meninggal. Dia meninggal. Nah, komentar dari saya yang saya dengar waktu itu menarik. Ketika kecemplung pertama kali itu dia nggak meninggal karena dia masih punya jatah rezeki minum susu. Dia harus mengkonsumsi jatah rezeki yang terakhir karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Gak mati dia. Ketika itu sudah dia konsumsi, dia kecemplung dalam kondisi banyak orang yang bisa menolong, dia tetap mati karena memang ajalnya saat itu. Ya. Ini kejadian nyata juga di Lombok, ada seorang yang sakit sampai dibawa ke Singapura untuk berobat. Sakitnya parah, berhari-hari di Singapura. Enggak meninggal juga, padahal sudah parah banget lah gitu. Sudah tua pula gitu. Suatu hari cucunya, keluarganya datang bersama cucunya datang gitu. Cucunya membesuk dia gitu, masih kecil, bawa es krim. Si kakek ini tiba-tiba kok kepingin es krim itu dari cucunya, dikasih sama cucunya. Setelah makan es krim itu dia meninggal. Ternyata berhari-hari ini dia nunggu. Jadi seperti itu ya konsep keyakinan kita terkait rezeki itu seperti itu. Apa yang kita perlu risaukan kalau seperti ini? Makanya konsekuensi yang lain juga ya, kita juga nggak perlu hasad sama orang, nggak perlu iri hati. Misalkan dia lebih banyak dapatnya, itu rezeki dia. Sekuat apapun upaya kita untuk merampas yang menjadi rezeki dia, nggak akan bisa. Itu sudah janji Allah buat dia. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi prinsip yang pertama, rezeki itu sudah tercatat, sudah baku, permanen, nggak berubah, nggak bertambah, nggak berkurang, nggak bertukar, tidak akan datang terlambat, tidak akan datang lebih cepat juga. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Sehingga kita nggak perlu stres gara-gara misalkan ada kondisi-kondisi yang berada di luar kemampuan kita untuk mengontrolnya. Ya sudah, itu berarti belum waktunya rezeki tersebut datang, itulah. Dan kita juga nggak perlu jumawa juga, ya misalkan ada orang yang ditakdirkan oleh Allah dia kaya raya, ketika lahir pun dia sudah lahir di atas emas gitu ya, sudah dapat saham bahkan dari orang tuanya yang kaya raya gitu, atau tiba-tiba dapat warisan, jangan juga jumawa gitu ya. Itu semua pemberian Allah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika Allah menghendaki itu hilang, maka hilang semua. Ya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang harus kita yakini, rizki yang Allah bagi-bagi itu berdasarkan ilmu Allah yang maha sempurna, hikmah Allah yang maha sempurna, ya. Dan Allah maha adil.
Sekalipun ada yang Allah jadikan kaya, ada yang Allah jadikan miskin. Sekalipun ada yang Allah jadikan atasan, ada yang Allah jadikan bawahan. Itu semua pembagiannya berdasarkan hikmah Allah yang maha sempurna. Ya. Karena boleh jadi kalau Allah lapangkan rezeki kita semua makhluk nih dikasih jadi orang kaya gitu kan. Allah katakan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Andai kata kalian nih semua dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepas gitu aja, kerannya dilepas, ngucur terus gitu, kalian akan jadi orang yang melampaui batas di muka bumi. Karena kecenderungan orang tadinya dia diuji dengan kemiskinan, dia masih sering ke masjid, masih sering berdoa. Setelah diuji dengan kekayaan, gak pernah ke masjid, justru gak pernah nyumbang. Kalau dulu ketika terbatas masih bisa lah dia nyumbang, sekarang nah justru fitnah kekayaan atau ujian kekayaan ini justru menjadikan dia menyimpang. Nah Allah itu maha tahu, Allah maha tahu, Allah tahu dengan hikmahnya. Ini nih, kalau kamu saya kasih sekarang sekian, kasih banyak, kamu akan begini, kamu akan berlaku zalim, kamu akan melampaui batas. Justru terkadang kalau kita diuji dengan keterbatasan, justru itulah yang terbaik. Karena Al-Quran mengatakan andai kata dilapangkan rizki itu selapang-lapangnya, kalian akan melampaui batas, kalian akan bersikap melampaui batas. Lihat aja kan sejarah di mana-mana di dunia ini, ketika orang itu berkuasa, ketika dia punya harta, kecenderungannya lupa pada akhirat, gak peduli halal dan haram, ya dia menzolimi orang-orang yang lemah gitu. Kecenderungannya begitu. Nah kita yang dipelihara oleh Allah tidak berlaku zalim, boleh jadi salah satu caranya adalah Allah jadikan kita terbatas, sehingga keterbatasan itu dengan prinsip ini kita bisa pandang sebagai sesuatu hal yang positif. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, engkau tidak mengharapkan sesuatu, namun itu justru dalam ilmu Allah baik buat kamu gitu loh. Lihat aja ya, kita ambil contoh Rasulullah SAW. Beliau disudutkan, dicaci maki, ditindas 13 tahun di Makkah. Sampai puncaknya beliau harus hijrahkan, meninggalkan Makkah. Ya. Ternyata 2 tahun berikutnya beliau menang. Ya, Abu Jahal mati tuh dalam perang Badar 2 tahun berikutnya. Abu Jahal mati, ya. Umayyah bin Khalaf, musuh-musuh beliau yang dulu menyiksa beliau dan bahkan membunuh para sahabat yang lemah. Ya. Para ulama mengatakan kalau seandainya beliau itu tidak hijrah, mungkin beliau tidak akan mengalami kemenangan 2 tahun berikutnya. Ya. Kemudian 6 tahun berikutnya setelah hijrah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu dirasa sangat berat sebelah, sangat menguntungkan musuh-musuh di Makkah, orang-orang kafir lah gitu ya, orang-orang musyrik, dan sangat merugikan kaum muslimin. Tapi 2 tahun berikutnya ternyata terjadi penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Rasulullah kembali ke Makkah dalam keadaan tidak ada peperangan sama sekali. Kemudian orang berbondong-bondong masuk Islam. Para ulama mengatakan kalau tidak ada proses hijrah, ini nggak akan terjadi semua, dan boleh jadi Islam nggak akan sampai ke Indonesia ini. Justru puncak titik awal menyebarnya Islam ke seluruh dunia itu proses hijrah itu, dan itu peristiwa yang puncak-puncak yang paling menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Harus meninggalkan Mekah, meninggalkan keluarga beliau, dikejar-kejar pula oleh gitu. Sesuatu yang kita anggap
menyakitkan saat ini, itu dalam ilmu Allah di masa depan justru baik buat kita. Betapa sering kita bilang begini kan, wah alhamdulillah, syukur saya nggak begini, gitu kan. Sering kan kita seperti itu. Nah itulah, Allah itu berbuat berdasarkan ilmunya dan hikmahnya yang maha sempurna. Makanya atas dasar ini kita nggak boleh suudzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh suudzon dalam kondisi apapun. Setiap kondisi yang kita alami, kita sebagai seorang mukmin, kita mengatakan ini adalah perbuatan Allah dan perbuatan Allah pasti baik, selalu baik. Itu keyakinan kita, ya. Nah, prinsip yang ke berapa sekarang? Yang ketiga ya. Prinsip yang ketiga, perbedaan jatah rizki yang Allah tetapkan untuk hamba itu justru sebenarnya pintu ibadah buat kita. Itu ibadah. Kan kita ada di dunia ini dalam rangka menjalani ujian, ya kan? Kalau kita buka surat Al-Mulk di awal-awal surat itu dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Nah, seseorang dijadikan kaya oleh Allah, ada yang dijadikan miskin. Sebenarnya itu pintu ibadah yang Allah buka, baik bagi si miskin maupun bagi si kaya. Si kaya ini apakah dia bersyukur kepada Allah? Yang miskin ini apakah dia bersabar? Ya. Walaupun kita bisa mengatakan si miskin juga sebenarnya dia perlu bersyukur, karena walaupun keterbatasan segala macam keterbatasan yang ada di hadapannya, ternyata nikmat Allah jauh lebih besar. Ya. Dan si kaya juga sekalipun dia harus bersyukur, dia juga harus tetap bersabar, karena kekayaannya dia itu ujian juga. Dia diuji, dia sabar gak mau menggunakan kekayaannya untuk ketaatan. Karena banyak orang itu dibukakan pintu rezeki jadi orang kaya, gak sabar dia gunakan kekayaannya untuk bermaksiat, dia gunakan kekayaannya untuk hal-hal yang gak bermanfaat, ya justru merusak dia dan merusak keluarganya. Banyak seperti itu. Jadi baik si miskin maupun si kaya sama-sama diuji dengan syukur dan kesabaran. Hanya saja si kaya memang harus lebih banyak bersyukur. Caranya itu gimana? Ya dia gunakan kekayaannya itu untuk ketaatan, ya dia gunakan untuk infak, dia gunakan untuk mengumrohkan orang-orang yang belum umroh atau menghajikan orang, terutama keluarga dekat kita, ibu kita, orang tua kita tuh. Jangan sampai kita lupa, ada hak mereka pada harta kita. Mereka orang terdekat, apalagi orang-orang yang lemah yang berada di sekitar kita, itu jangan sampai kita lupakan gitu. Karena boleh jadi suksesnya kita itu karena keberadaan mereka, ya, keberadaan mereka, karena doa mereka, karena kita tetap menyantuni mereka. Makanya Allah jadikan kita eksis, ya, supaya sebenarnya kita bisa tetap menyantuni mereka. Itu sebenarnya kita sedang diuji intinya, ya. Jadi ini semua adalah pintu ujian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan. Jadi kami bagikan rezeki tersebut, kata Allah, di kehidupan dunia ini. Kemudian ada yang kami jadikan lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, ada yang lebih rendah, supaya mereka saling memberikan manfaat. Bayangin ya, kalau seandainya semua orang di muka bumi ini, atau semua, katakanlah kita orang Islam, dijadikan kaya raya semua, semuanya kaya raya, gak ada yang miskin, ya roda kehidupan ini gak bisa jalan. Karena roda kehidupan ini bisa jalan karena ada saling membutuhkan, ya. Si kaya butuh kepada si jasanya si miskin butuh kepada duitnya si kaya. Kalau sama-sama kaya semua, ya gak jalan gitu. Makanya orang kaya harus bersyukur dengan keberadaan orang-orang yang nyapu di pinggir jalan itu, ya. Kalau nggak ada yang nyapu, ya sudah, penyakit saling membutuhkan.
Ini hikmah Allah, kenapa Allah jadikan ada kaya, ada miskin. Ya. Makanya si kaya nggak boleh merendahkan si miskin. Si miskin juga nggak boleh songong juga gitu. Nggak boleh apa ya? Nggak boleh zalim juga sama orang kaya gitu ya. Dicuri hartanya atau gimana? Nggak boleh. Sama-sama harus bersabar. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ini adalah pintu ibadah yang besar sekali, yaitu pintu syukur dan pintu sabar. Prinsip yang keempat, ya ada waktu nggak ini? Lagi berapa menit ya? Setelah itu mungkin kita diskusi tanya jawab. Nah ini yang perlu kita pahami, rizki itu beragam, banyak. Kalau kita disuruh ngitung rizki, apa saja jenis rizki, kita nggak akan mampu. Bukan hanya satu jenis rizki itu, kebanyakan kita salah persepsi, menganggap rizki itu duit, ya kan? Kendaraan, sesuatu yang sifatnya kasat mata, materi lah gitu. Itu rizki menurut kita. Padahal ada banyak sekali rizki yang tidak kasat mata, yang nggak kelihatan, yang bahkan nilainya jauh lebih besar daripada rizki yang sifatnya kasat mata tadi. Kesehatan kan nggak kelihatan kesehatan, apalagi bahkan kebahagiaan di hati. Bapak-bapak lagi dapat bonus dari kantor gitu, duit banyak gitu. Bawa pulang ke rumah, tiba-tiba naudzubillah ya, istri di rumah ngomel-ngomel apa segala macam gitu kan, lempar sana lempar sini segala macam, nggak tahu kenapa kita jadi ini kebahagiaan dapat duit tadi jadi hilang, ya kan? Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, istri yang murah senyum di rumah, istri yang taat, yang kemudian yang soleha, yang selalu mendukung suami gitu ya, mendoakan, ketika pulang kita dapat senyuman, itu rizki. Dan seringkali rizki yang seperti itu gak kita anggap rizki ya, padahal itu jauh lebih mahal. Waktu rizki bukan? Waduh, waktu itu sebesar-besar rizki. Orang kalau punya banyak duit miliaran waktunya habis di rumah sakit kan percuma tuh, ya kan? Atau dia ngumpulin duit banyak tapi dia workaholic ya istilahnya ya, kerja, hobinya ngumpulin doang. Ternyata nanti duitnya jadi perebutan orang gitu ya. Dia belum sempat nikmati duitnya karena waktunya dia nggak punya waktu untuk menikmati duitnya itu bersama keluarganya, bersama anak-anak yatim, nggak pernah dibagi, nggak ada waktu. Justru dia sebenarnya budak dari pekerjaannya ya. Orang kalau nggak punya waktu nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, bahkan nggak bisa beramal, nggak ada family time apa segala macam. Padahal inti dari kebahagiaan di situ semua. Nah, waktu itu mahal sekali, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah, ya kan, banyak, wal asri, wal duha, wal laili idza saja. Itu semua waktu, saking berharganya yang namanya waktu. Ya, itu rizki. Apalagi banyak, ya, banyak rizki yang tidak kasat mata, namun dia bahkan nilainya jauh lebih mahal. Kesehatan, waktu luang yang disebutkan dalam hadis itu, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia, dianggap itu bukan nikmat, biasa-biasa saja. Waktu luang dan nikmat waktu luang dan nikmat sehat. Ada orang dia punya duit, dia punya waktu luang, tapi nikmat sehat dicabut. Waktunya dia habiskan di rumah sakit, duitnya dia habiskan untuk bayar rumah sakit. Ada orang yang dia punya duit, dia sehat, tapi kerjaannya kerja terus sampai gak sempat ibadah, gak sempat sholat,
nggak ada waktu untuk anak istrinya. Duitnya itu dia habisin untuk biaya rehabilitasi anaknya karena kena narkoba misalkan. Kan banyak yang seperti itu, anak-anak pejabat, anak orang kaya, duitnya habis oleh anaknya karena dia nggak pernah punya waktu untuk perhatikan anaknya, pendidikan agama anaknya, nggak pernah nasihati anaknya, dilepas gitu aja anaknya, dikasih ATM, udah kamu jangan ganggu saya, kamu bebas. Itu justru di dunia ketika dia jadi anak yang durhaka, nyusahin orang tua, di akhirat akan nyeret dia ke neraka. Karena ketika si anak ini, ketika dengan dosa-dosanya diseret ke neraka, dia nggak terima. Ya Allah, saya seperti ini karena orang tua saya nggak perhatiin saya gitu. Akhirnya si anak ini akan ikut menyeret orang tuanya ke neraka. Nauzubillah. Jadi waktu, kemudian waktu luang kalau kita gunakan seperti ini kan bermanfaat, kita dapat pencerahan, kemudian kita bisa memberikan pencerahan juga kepada anak istri kita, kepada keluarga kita. Ini semua adalah bentuk rizki. Sehingga dengan persepsi yang seperti ini, bahwasanya rizki itu luas, banyak ragamnya, kita nggak sedih ketika kehilangan satu jenis rizki, kehilangan duit, kehilangan apalah misalkan gitu. Kita masih berpikir, oh masih banyak rezeki yang lain. Saya masih diberikan kesehatan, saya masih punya 2 mata, 2 kaki, 2 tangan. Akhirnya rasa berat di hati karena kehilangan sesuatu itu bisa lebih ringan. Karena kita dihadapkan pada realita bahwasanya nikmat Allah jauh lebih banyak daripada yang diambil gitu. Satu nikmat Allah diambil, nikmat Allah yang lain jauh lebih banyak. Mungkin hanya ini ya, saya khawatir terlalu panjang, nanti mungkin bisa berkembang lewat diskusi kita gitu. Allah Ta'ala alam bisa. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi akhwat ataupun ikhwan bertanya langsung dipersilahkan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Yang pertama, bagaimana peranan orang tua dalam mendidik dan mengarahkan masa depan yang baik bagi anaknya dalam Islam? Apakah yang sebaiknya dilakukan dengan seiring perkembangan zaman saat ini yang kita lihat cukup banyak keburukan yang dipertonton? Ya, peranannya penting banget ya, bahkan wajib gitu. Orang tua itu harus menyisihkan, bukan hanya duit, harus disisihkan oleh orang tua untuk si anak. Tadi waktu juga, perhatian, karena nanti di akhirat yang akan ditanya oleh Allah terkait baik buruk anak itu orang tuanya dulu. Yang orang tua nanti di akhirat nggak bisa beralasan, ya Allah, bukan saya yang menggelincirkan anak saya, ini HP-nya yang menggelincirkan dia. Ya emang Allah akan minta tanggung jawab dari HP, gadget gitu? Enggak gitu. Orang tua yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menyebutkan dalam surat Tahrim itu, At-Tahrim ayat yang ke-6 kalau nggak salah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini konteksnya kepada orang tua, terutama bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga gitu. Jangan sampai anak kita itu menyimpang gara-gara kita. Ada anak yang menyimpang, orang tuanya sudah berbuat maksimal, itu insya Allah yaitu ujian saja. Seperti anaknya Nabi Nuh itu kan, ada satu orang yang menyimpang, istrinya Nabi Lut, ya orang terdekat dia, ya jelas Nabi Nuh sudah berusaha mendidik anaknya, Nabi Lut sudah berusaha menasihati istrinya, tapi memang itu betul-betul ujian buat beliau gitu. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau anak itu menyimpang, apalagi sampai nggak sholat, jadi anak yang durhaka, terlibat kenakalan remaja, gara-gara
orang tuanya nggak perhatian, nggak pernah nasihati, nggak pernah negur, ya kan? Nggak pernah ngajarin sholat, ya itu orang tuanya juga kena. Jadi penting sekali dalam masalah ini. Kemudian jangan sampai juga orang tua itu nggak pernah mendoakan anaknya. Di dalam Al-Quran itu sampai diabadikan doa Nabi, ya, para Nabi. Kalau nggak salah Nabi Ibrahim diabadikan doa beliau untuk anaknya. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ini sebelum beliau punya anak. Saya lupa apakah Nabi Ibrahim atau Nabi Zakaria. Yang jelas dua nabi ini di usia sudah tua belum punya anak, tapi beliau tetap berdoa. Bukan hanya sebatas ya Allah kasih saya anak, tapi beliau doanya Rabbi habli minas sholihin, kasih saya anak dari keturunan orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh, keturunannya soleh-soleh. Terkabul doanya. Makanya Nabi Ibrahim di antara keturunan beliau itu banyak jadi nabi, ya kan? Keturunannya dari Ishak, Yakub, Yusuf, dan itu nabi-nabi Bani Israel keturunannya Ibrahim alaihissalam. Dan nabi yang paling mulia juga keturunan beliau dari Ismail, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai orang tua jangan nggak pernah doa. Masa mengucapkan Rabbi habli minas sholihin nggak pernah, gitu kan? Ya kan? Doa di Al-Quran terkait ini banyak. Di akhir-akhir surat Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, jadikanlah istri-istri kami, anak-anak kami itu penyejuk mata bagi kami, karena mereka jadi istri atau pasangan yang soleh-soleha atau anak-anak keturunan soleh-soleha. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ada di akhir-akhir surat Al-Furqan. Itu berdoa dengan doa itu. Paling tidak kalau kita sudah rajin berdoa untuk kebaikan anak kita, ya kalau ada apa-apa anak kita, paling tidak nanti kita bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, mohon pencerahannya Ustadz, boleh dijelaskan terkait perjanjian Hudaybiyah yang digambarkan dalam surah Al. Ya, ini panjang ceritanya, tapi singkatnya Hudaybiyah itu terjadi sebenarnya nggak direncanakan mau melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi ceritanya Rasulullah itu mau haji waktu itu kalau nggak salah. Ya, mau haji, mereka Rasulullah bersama para sahabat. Kan orang kalau haji atau umroh berangkat dari Madinah itu pakai ihramnya itu dari Dzulhulaifah kan, ya kan? Karena jarak dari Madinah ke Mekah itu 400-an kilometer kalau nggak salah. Ya, itu di zaman dulu jarak Madinah ke Mekah itu kalau cepat pakai kuda yang ngebut gitu 3 hari, ya kan, butuh istirahat dulu kan, itu sama istirahatnya sih 3 hari ngebut. Kalau santai pakai unta, pakai jalan itu sepekan. Coba deh dibayangin ya, dari Dzulhulaifah sudah pakai ihram tuh, nggak boleh ngapa-ngapain kan, orang sudah ihram tuh nggak boleh ngapain selama 7 hari, bawa rombongan banyak. Sampai dekat Makkah nggak boleh masuk Makkah, nggak boleh. Orang-orang Makkah nggak boleh kau masuk Makkah, wahai Muhammad, nggak boleh. Kalau mau perang, bila perlu kita perang. Padahal sebenarnya aib bagi orang-orang di Makkah itu mencegah orang yang mau berziarah ke Baitullah. Dalam tradisi mereka itu sebenarnya aib. Tapi ini karena yang datang ini musuh besar mereka, Muhammad SAW, ya, terpaksa mereka nggak boleh masuk. Bila perlu kita tumpah darah di sini. Ya Rasulullah SAW ketika itu bukan mau berperang, ya kan, mau ibadah, gitu loh. Akhirnya karena sebagian sahabat tuh ngotot, terutama Umar bin Khattab tuh ngotot. Siapa takut gitu kan, katanya Umar nih
Siapa takut? Ayo gitu. Nah, tapi Nabi SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah. Ini wahyu ini sudah bersabar. Tahun ini jangan masuk Mekah dulu, tapi harus ada perjanjian. Perjanjiannya itu selama sekian tahun ya, kalau nggak salah berapa tahun perjanjian saya lupa. Boleh bebas orang Mekah ke Madinah, orang Madinah ke Mekah, baik dia mukmin ataupun kafir itu bebas interaksi, bebas ya. Namun yang paling berat bagi Rasulullah SAW itu, beliau tetap nggak boleh masuk ke Mekah waktu itu, harus balik. Bayangin ini mereka sudah bawa hadiu itu hewan yang akan dikurbankan. Ya, terpaksa mereka sembelih itu karena harus tahallul kan, harus tahallul. Yang namanya ibadah umrah atau haji itu harus tuntas gitu. Kalau enggak ya bayar denda, sembelih ya, sembelih mereka pulang. Itu gedek ya kalau bahasa Arab. Marahnya luar biasa itu Umar tuh. Tapi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah. Salah satu isi perjanjian yang bikin jengkel juga, kalau ada orang Islam yang sudah hijrah ke Madinah kembali ke Mekah, gak boleh balik lagi ke Madinah, gak boleh balik lagi ke Madinah. Kan banyak tuh, bapaknya masih kafir, anaknya sudah masuk Islam, anaknya ini pergi hijrah ke Madinah. Nah ketika dia ke Mekah, ini gak boleh balik ke Madinah. Yang mukmin ini gak boleh balik ke Madinah. Sebaliknya ya, orang Mekah yang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kan gak fair ini. Ini yang bikin marah sih siapa Umar. Tapi Rasulullah ketika berkata kepada Umar, wahai Umar, ini keputusan beliau, dan beliau itu memutuskan berdasarkan wahyu. Abu Bakar As-Siddiq juga sepakat dengan Rasulullah. Ternyata hikmahnya besar sekali perjanjian Hudaybiyah ini, sekalipun kelihatannya secara kasat mata ini berat sebelah nih, merugikan kaum muslimin. Ternyata dengan adanya klausul perjanjian boleh berinteraksi bebas gitu ya, antara orang mukmin dengan orang kafir itu bisa berinteraksi bebas. Banyak yang masuk Islam, banyak yang mengenal Islam lebih dekat, tidak berdasarkan asumsi dan kabar burung. Mereka langsung melihat praktek kaum muslimin, akhlak mereka, sholat mereka, ibadah mereka. Justru itu yang membuat mereka banyak masuk Islam. Makanya setelah perjanjian Hudaybiyah itu terjadi Fathu Makkah, itu pertambahan jumlah kaum muslimin itu berpuluh-puluh kali lipat. Sehingga ketika terjadi Fathu Makkah 2 tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah, Rasulullah mau masuk ke Makkah itu gara-gara ada orang kafir sendiri yang melakukan melanggar perjanjian karena mereka membunuh sekutunya Rasulullah SAW, dibunuh. Padahal yang dibunuh itu orang kafir juga, tapi orang kafir yang menjadi sekutu negara Madinah ketika itu. Nah, ini berarti sudah terjadi pelanggaran perjanjian secara sepihak. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang beriman, pasukan lah begitu ya, mau masuk ke Makkah, kalau nggak salah 10.000 orang. Itu sudah tidak berdaya orang-orang di Makkah. Makanya masuk ke Makkah tanpa perlawanan. Di situ yang kemudian cikal bakal orang-orang kabilah atau suku-suku di Jazirah Arab itu, oh ini yang menang Muhammad nih, berarti benar dia Nabi nih. Akhirnya itu yang bikin mereka itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, suku-suku kecil selain Quraisy itu, mereka bilang ini orang Quraisy lagi pecah nih, kita lihat siapa yang menang, benar Muhammad atau orang-orang di Mekah. Kalau Muhammad yang menang, dia Nabi, berarti benar dia Nabi, dia ditolong sama Allah gitu. Ternyata Nabi SAW masuk Mekah tanpa perlawanan, itu kabarnya menyebar, maka terjadilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong masuk Islam.
Itulah sesuatu yang kita lihat buruk saat ini belum tentu buruk. Ya, boleh jadi Allah punya rencana di balik itu semua. Nah, kita harus yang penting kita tetap di atas rel, ya. Yang halal itulah yang kita kerjakan, yang diperintahkan oleh Allah itu yang kita amalkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya jangan kita dekati. Seburuk apapun yang kita temui karena prinsip ini, maka yakinlah bahwasanya di balik itu kebaikan. Di balik itu pasti ada kebaikan, ya, yang Allah sudah siapkan. Allah taala alam bisawab. Cukup ya? Cukup atau masih lagi? Oh, Pak Khaidir, gimana kan Pak Khaidir? Sehat ya? Waalaikumsalam. Ya, tadi dijelaskan setiap Allah itu sudah ada. Iya. Ya. Tapi Iya, betul. misalnya biar berarti dia juga besar biasanya seperti Iya, betul. itu. Seperti apa Ustaz? Kaitannya ya, Kaitannya. keterkaitannya. Sebenarnya itu nanti sebenarnya ada poin ke-6. Tadi kan saya hanya bahas 4 poin ya. Di poin ke-6 itu saya jelaskan sebenarnya pembagian rizki dari Allah itu tidak bergantung kepada sebab, tapi kita wajib mengupayakan sebab karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengupayakan sebab. Ya kan? Kenapa saya katakan pembagian rizki dari Allah itu tidak bergantung kepada sebab? Contoh ya, Nabi Adam saja itu ujuk-ujuk dibuat, diciptakan langsung ditaruh di surga gitu. Belum beramal, belum ngapa-ngapain. Ya kan? Langsung dapat surga gitu. Dan betapa banyak manusia, kita pun sering mengalaminya ya, dapat rizki dadakan, ya kan, tiba-tiba gak kita sangka-sangka, ada yang ngasih hadiah, ada yang ini, tanpa kita perlu mengupayakan sebab. Jadi ini yang harus kita yakini, rizki Allah itu tidak bergantung kepada sebab, tapi kita wajib mengupayakan sebab karena itu perintah Allah. Ya kan, dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau sudah selesai kalian lakukan sholat Jumat, sudah bertebaranlah kalian di muka bumi, cari rezeki Allah. Selesai sholat disuruh cari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah untuk kita mengupayakan sebab. Tapi ingat, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Ya. Akan didapat baik dengan sebab maupun tanpa sebab. Ya, sebab itu hanya sekedar wasilah saja, namun Allah mentakdirkan segala sesuatu itu dengan sebab. Sekalipun ada yang Allah wujudkan itu tanpa sebab, ada. Ya, betapa banyak ada. Contoh gini, kita sakit, ingin sembuh kan, maka kita ke dokter, ya kan? Akhirnya dengan izin Allah sembuh. Ya. Tapi ada juga orang yang sudah kesekian dokter, ya, spesialis, subspesialis gitu, gak sembuh-sembuh juga. Sebaliknya ada orang yang dia nggak mampu untuk berobat, tapi ikhtiarnya itu sebatas minum air zam-zam, minum madu, habatus sauda, berdoa sembuh. Atau bahkan hanya sebatas doa yang dia mampu sembuh. Banyak kejadian kisah nyata yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya rizki atau anugerah Allah itu tidak bergantung kepada sebab, itu murni pemberian Allah. Hanya saja Allah memerintahkan kita untuk mengupayakan sebab. Ya. Rasulullah mengajarkan kita tidak berpangku tangan. Ini prinsip ini penting supaya kita jangan menganggap gue kaya ini gara-gara gue gitu, gara-gara kehebatan saya, keahlian saya. Enggak, itu Allah yang ngasih. Ya. Karena kalau Allah menghendaki, sekejap saja Allah bisa cabut itu semua, ya. Allah taala alam bisawab. Ya, jadi prinsipnya rezeki Allah tidak bergantung kepada sebab, tapi kita wajib mengupayakan sebab karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengupayakan sebab itu bagian dari ibadah kita juga gitu. Allah taala alam bisawab.
Baiklah, dikarenakan keterbatasan waktu, dengan ini sesi pertanyaan kami tutup. Sebelum kami akhiri majelis taklim ini, mungkin apakah ada kalimat penutup dari Ustaz? Ya, kalimat penutup singkat saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali mati jadi orang Islam. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenar-benar takwa itu 3 unsur. Harus ada 3 unsur. Yang pertama ilmu. Yang kedua amal. Jadi kita beramal wajib atas dasar ilmu. Gak boleh asal-asalan, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan bahaya, ya kan? Dalam urusan duniawi aja kita disuruh kembali kepada ahlinya, ya kan? Kalau sekedar ikut-ikutan kata orang, ya bisa mati, itu kan? Bisa kacau. Ilmu, amal, kemudian ketika beramal itu ikhlas, mengharapkan Allah semata, ganjaran dari Allah. Inilah takwa sejati. Korelasinya dengan akhir ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali jadi orang Islam. Kalau mau mati husnul khatimah jadi orang Islam, wujudkan sebenar-benar takwa ini, ilmu, amal, ikhlas. Sudah aman sudah. Bismillah. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dari kalimat-kalimat saya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan pertama kepada Pak Eki dan semua teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, kemudian amal solehnya diterima, diberikan keberkahan, keafiatan dunia dan akhirat untuk semua keluarga. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.